kejadian di luar negeri, di Thailand. Di framing seolah-olah itu perilaku PKI di Indonesia, dibunyikan sedang sholat, dihajar lagi sholat gitu. Dibunyikan sebagai perilaku PKI. Dan yang menggoreng, meluncurkan isu ini tidak bayan-bayan ya, orang yang berkapasitas sebagai rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa malam, tanggal 20 September 2022, sorry. Mundur setahun, jauh banget. Ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, ini akhir September ya, mendekati tanggal 30 September, yang tentu saja kita semua tahu populer dengan gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Semenjak beberapa tahun terakhir di Indonesia, semenjak merebak politik identitas, menjelang 30 September, biasanya ada pihak-pihak tertentu, kelompok tertentu yang sangat gemar, sangat hobi, sangat suka menggoreng isu PKI untuk kepentingan politiknya, untuk menakut-nakuti publik, untuk menakut-nakuti rakyat dengan segala macam cara, isu, walaupun itu hoax, walaupun itu fitnah, ada sampai hari ini. Dan saat ini pun sudah terjadi sebuah upaya ingin membangkitkan kemarahan rakyat, kemarahan publik dengan isu-isu PKI, bahkan dengan kejadian yang tidak terjadi di tanah air. Kejadian di luar negeri, di Thailand. Di framing seolah-olah itu perilaku PKI di Indonesia, dibunyikan sedang sholat, dihajar lagi sholat gitu. Dibunyikan sebagai perilaku PKI. Dan yang menggoreng, meluncurkan isu ini tidak bayan-bayan ya, orang yang berkapasitas sebagai rektor mencuitkan itu di Twitternya. Padahal itu video, bukan video yang terjadi di Indonesia. Itu video yang terjadi di Thailand. Seorang laki-laki sedang menghajar laki-laki lain, sementara di sekitarnya banyak laki-laki hanya menonton. Walau alam, kejadiannya seperti apa, kronologinya seperti apa, itu terjadi di Thailand. Yang penting itu bukan di Indonesia dan tidak ada sangkut pautnya dengan PKI. Tetapi oleh Musni Umar, rektor Ibnu Khaldun ya, Universitas Ibnu Khaldun, rektor atau mantan kalau nggak salah, udah berhenti apa ya, mantan. Ya, mencuitkan ini, menarasikan itu bahwa sebagai peristiwa perilaku PKI yang dibunyikan sedang menghajar orang lagi sholat. Padahal videonya saya lihat bukan orang sedang sholat, orang sedang duduk bersimpuh karena sedang diinterogasi oleh laki-laki tersebut yang kemudian berakhir dengan dihajar. Saya tidak akan tampilkan videonya, silakan dicari sendiri di Twitter, ada itu. Karena tentu saja ini video yang sangat biadab itu. Tetapi bahwa itu sekali lagi bukan terjadi di Indonesia. Dan tidak ada hubungannya dengan PKI. Ya, ini menjelang 30 September, seorang rektor pun mendadak menjadi GOP. Ya, saya jadi teringat petuanya Pak Jenderal Ahmad Nur Wahid ya, dari BNPT. Ada benarnya dan terbukti memang orang kalau sudah terpapar virus Omikron itu mendadak menjadi goblok gitu. Kata Pak Nur Wahid dulu ya. Jadi faktanya begini loh. Lah ya, seorang rektor lo ya, kapasitas profesor, doktor katanya lo, rektor. Nemu video begitu kok dinarasikan
semaunya sendiri, kalau bukan orang gop ya apa namanya itu. Lah ya satu, jelas itu bukan orang sedang sholat ya. Yang kedua, bukan terjadi di Indonesia. Kok dikatakan orang sedang sholat, dihajar oleh orang yang berperilaku PKI, yang lain diam saja, nggak ada yang membantu. Ini kan dua provokasi sekaligus ini. Dua peluru provokasi yang dilemparkan oleh tangannya Musni Umar nih. Ini kan ngeri sekali dampaknya loh. Orang yang tidak tahu, yang tidak bisa men-tracking, mencari tahu itu video di Indonesia benar atau bukan, pasti terprovokasi, apalagi orang-orang lenggop yang hanya ngikutin narasi junjungannya itu langsung percaya kurang ajar kan begitu, kurang ajar, biadab nih pakai orang lagi sholat kok dihajar. Kan begitu, maksudnya kan begitu kan, memprovokasi orang-orang Islam agar marah dengan perilaku itu kan Pak Musni, iya kan? Lah iya. Jadi kesalahannya double fatal nih Musni Umar nih. Ini gimana nih? Nggak tahu nih. Polisi bisa menjerat apa tidak itu? Nah ya, uang bukan terjadi di Indonesia kok dikatakan PKI. Yang kedua dibunyikan orang sedang sholat itu kan luar biasa nih. Orang-orang yang lenggop pasti percaya nih. Kalau percaya kan bahaya sekali gitu loh. Ini saya baca ya, cuitannya Musni Umar terkait hal tersebut. Videonya dicari sendirilah, saya nggak tampilkan karena pasti pelanggaran sama YouTube. Ini perilaku PKI, orang baru selesai sholat dihajar, para pemuda hanya diam tidak bantu, pemuda tempe gitu. Ini dicuitkan oleh Musni Umar belum lama ini. Nah itu kan sehari yang lalu. Kemudian ini Musni Umar meretweet tweetan akun pemburu kebenaran. Pemburu kebenaran ini yang mengunggah video itu dengan narasi begini. Semua diam saking ketakutannya sehingga tidak berdaya untuk menolong. Tidak ada informasi lebih siapa yang disiksa dan di mana kejadiannya, apa sebabnya. Narasi anulah. Nah, yang parah ini Musni Umar ini meretweet itu dengan caption tambahan ini tadi itu. Ini perilaku PKI. Orang baru selesai sholat dihajar. Para pemuda hanya diam tidak bantu, pemuda tempe. Aduh, hati-hati ya saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini mendekati 30 September. Gorengan-gorengan semacam ini akan banyak biasanya dan dilakukan oleh bukan orang-orang tukang ngarit, bukan orang-orang bodoh yang dalam tanda petik ya, walaupun sesungguhnya ya bodoh gitu ya. Lah ya, rektor, profesor, doktor Universitas Ibnu Khaldun membuat membuat cuitan tidak di-sharing, tidak check and recheck gitu. Dibunyikan seenaknya sendiri. Tahu dari mana dia sedang sholat? Dia celana juga bolong dengkulnya. Itu orang sedang bersimpuh ketakutan mau dibunyikan sholat. Kemudian narasikan PKI. Ya Allah, Musni Umar. Gimana sih bro, antum itu udah profesor, udah tua, udah direktur, udah pensiun. Masih ya model-model begini. Mau ingin Indonesia gestur apa gimana? Ingin orang-orang kampung, orang-orang lenggop yang tidak tahu dunia medsos, tidak tahu jejak digital dan lain sebagainya, tidak bisa mencari. Kemudian percaya dengan provokasi Anda atau gimana? Ya itu kalau cuitannya Musni Umar di screenshot, kemudian diseporkan, framing, wah kurang ajar PKI mengajar orang sholat. Ini kan menimbulkan kemarahan. Menimbulkan ketakutan. Allah, untung bukan saya Kapolrinya. Kalau saya jadi Kapolri, tangkapin orang-orang dari begini. Ya, kerjanya bikin gaduh, provokasi orang, bahaya ya. Iya, untung saya bukan Kapolri. Ya, karena memang tidak mungkin jadi Kapolri. Tidak sekolah di kepolisian. Oke, terima kasih. Terserah Pak Polisi lah. Model-model Musni Umar, cuitan narasi itu bisa dijerat apa enggak ya. Kalau menurut saya sih perlu dikasih pelajaran biar tidak tuman membuat
kegaduhan, membuat hoax, fitnah kayak gitu. Itu kan jelas hoax dan fitnah itu. Dan pasti menimbulkan kegaduhan kalau disebarkan framing oleh orang-orang teman-teman mereka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.